Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2015 tentang standar keselamatan perkereta apian. Kita akan lanjutin dari pasal 26. Pasal 26 ayat 1. Lokomotif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf A menurut jenisnya terdiri dari lokomotif diesel hidrolik dan lokomotif diesel elektrik. Kemudian kereta menurut jenisnya terdiri dari kereta yang ditarik lokomotif, kemudian dengan kereta dengan penggerak sendiri. Gerbong menurut jenisnya dibagi menjadi gerbong datar, gerbong terbuka, gerbong tertutup, dan gerbong tangki. Kemudian peralatan khusus menurut jenisnya terbagi atas peralatan khusus menurut jenisnya terdiri dari kereta inspeksi, kereta penolong, kereta ukur, kereta derek, dan kereta pemeliharaan jalan rel. Pasal 27 sarana pekerjaan. Sebenarnya sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dioperasikan sesuai dengan umur teknisnya dan harus layak operasi. Bagian kedua, peralatan keselamatan lokomotif. Pasal 28. Lokomotif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 harus memenuhi persyaratan keselamatan yang meliputi A. Kabin masinis, B. Peralatan keselamatan, dan C. Peralatan tracking atau pemantauan. Pasal 29. Kabin masinis sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf A dirancang sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan keselamatan yang meliputi A. Kebisingan dalam ruang kabin masinis maksimum 25 desibel. Kemudian B. Mampu melindungi masinis dan asisten masinis dari gas buang sarana perkeretaapian yang menggunakan motor diesel. Dan C. Memiliki ruang bebas pandang ke depan, angle view tanpa terhalang badan lokomotif. Pasal 30. Peralatan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf B sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan perangkat peralatan keselamatan meliputi peralatan komunikasi, penghapus kaca, lampu sorot, alat pemadam api ringan atau APAR, suling, speedometer, deadman device, lampu kabin, penjaga roda, rem darurat, dan perekam data atau event recorder atau data logger. Pasal 31, peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf A harus memenuhi A. Dapat digunakan untuk komunikasi antara masinis dengan petugas pengendali perjalanan kereta api atau sebaliknya dan mampu menerima suara dengan jelas. Pasal 32, penghapus kaca harus dapat berfungsi dengan baik. Kemudian pasal 33, lampu sorot atau lampu utama harus dapat berfungsi dan memenuhi persyaratan dengan persyaratan A. Lampu utama yang dipasang di muka bagian atas tengah harus memenuhi standar watt cahaya minimum 150.000 kandela dan mampu memancarkan cahaya pada jarak minimum 700 meter ke depan. Dan B. Lampu utama yang dipasang di muka bagian bawah, kiri, dan kanan harus memenuhi standar watt cahaya minimum 50.000 kandela. Pasal 34. Alat pemadam api ringan sekurang-kurangnya satu tabung untuk setiap lokomotif yang berkapasitas 3-5 kg dengan jenis dry chemical atau jenis lain yang sesuai dengan jenis sumber api dan sesuai dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat 2. Persyaratan alat pemadam api ringan sekurang-kurangnya meliputi A. Bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat termasuk handle dan label. Kemudian isi tabung harus sesuai dengan berat yang telah ditentukan. Tabung tidak boleh berlubang-lubang atau cacat karena karat, dan tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya yang diperiksa dengan cara menimbang. Penempatan alat pemadam api ringan di dalam kabin masinis dengan persyaratan penempatan sebagai berikut. A. Menggantung pada dinding dengan pengikat atau dengan konstruksi pemuat lainnya. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian rupa sehingga jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dan permukaan lantai, dan diberi penandaan di tempat pasangan. Pasal 35. Seling sebagaimana pada pasal 30 huruf E harus dapat berfungsi dan memenuhi persyaratan watt suara minimum 85 desibel diukur pada jarak 100 meter di depan lokomotif, dan watt suara maksimum 130 desibel diukur pada jarak 1 meter di depan lokomotif. Pasal 36. Speedometer sebagaimana dimaksud pada pasal 30 F harus berfungsi dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca. Pasal 37. Deadman device sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf G merupakan alat yang berfungsi sebagai kesiagaan atau peringatan pada masinis dalam mengoperasikan lokomotif yang sistem kerjanya berhubungan dengan pengaktifan pengereman. Pasal 38. Lampu kabin sebagaimana dimaksud pada
Pasal 30 huruf H harus dapat berfungsi dengan baik dan memiliki kuat cahaya lampu minimum 300 lux. Pasal 39. Penjagal roda sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 I sekurang-kurangnya 4 balok pengganjal roda terbuat dari kayu atau bahan lain yang ringan dan kuat serta mudah digunakan. Pasal 40. Rem darurat merupakan sistem yang dapat berfungsi untuk mengaktifkan pengereman darurat. Pasal 41. Perekam data atau event recorder atau data logger sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf K dapat merekam A. waktu kejadian, B. kecepatan, C. tekanan udara pipa pengereman. Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disimpan sekurang-kurangnya 1 minggu. Bagian ketiga, peralatan keselamatan kereta. Kereta yang terkait dengan lokomotif sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 2 huruf A terdiri dari kereta penumpang, kereta makan, kereta pembangkit, dan kereta bagasi. Pasal 43. Kereta yang ditarik dengan lokomotif sebagaimana dimaksud pada pasal 42 sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan perangkat peralatan keselamatan meliputi alat pemadam api ringan, palu pemecah kaca, pengganjal roda, rem darurat, dan petunjuk keselamatan. Jadi ini merupakan eh, apa namanya untuk peralatan keselamatan minimum itu pemadam api ringan, palu pemecah kaca, pengganjal roda, rem darurat, kemudian petunjuk keselamatan. Pasal 48. Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 huruf A sekurang-kurangnya 1 tabung untuk setiap kereta yang berkapasitas 3 sampai 5 kg dengan jenis curai chemical atau jenis lain yang sesuai dengan jenis sumber api dan sesuai dengan pelestarian lingkungan hidup. Persyaratan pemadam api ringan seperti pada poin A, B, C, D berikut ya teman-teman semua. Kemudian ayat 3 penempatan alat pada pemadam api ringan di ujung kereta dengan persyaratan penempatan A. Menggantung pada dinding dengan pengikat atau dengan konstruksi penguat lainnya atau ditempatkan di dalam lemari atau peti box yang dikunci. Yang tidak dikunci. B. Lemari atau peti box seperti huruf A dapat dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi kaca aman atau safety glass dengan tebal maksimum 2 mm dan pemasangan alat pemadam api ringan harus demikian rupa sehingga jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dan permukaan lantai dan diberi penandaan di tempat pemasangan. Pasal 45. 1. Palu pemecah kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A B sekurang-kurangnya 4 unit, 2 sisi kiri dan 2 sisi kanan. Ditempatkan berdekatan dengan jendela darurat. Jenis yang tidak dapat dibuka dan yang dipasang kaca jendela dari jenis safety glass dan dilaminasi untuk sistem ruang penumpang. Pengecualian terhadap pemasangan palu pemecah kaca sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan untuk jendela darurat yang dapat dibuka tutup dengan persyaratan sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh tubuh orang dewasa dengan mudah. Berarti minimumnya palu pemecah kaca itu 4 ya, tadi 2 sisi kiri, 2 sisi kanan, seperti itu. Berdekatan dengan jendela darurat jenis yang tidak dapat dibuka tutup dan dipasang kaca jendela dari jenis safety glass. Pasal 46. Pengganjal roda sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf C sekurang-kurangnya 4 balok pengganjal roda untuk setiap kereta. Pasal 47. Rem darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf D sekurang-kurangnya dipasang 2 tuas rem darurat untuk setiap kereta. Pengecualian terhadap pemasangan rem darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan persetujuan Direktur Jenderal. Pasal 48 ayat 1 petunjuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf E sekurang-kurangnya terdapat pada ruang kereta di tempat yang mudah dibaca oleh penumpang dan berisikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan seperti jalur evakuasi, lokasi alat pemadam api ringan, lokasi palu pemecah kaca, dan tata cara pengamanan darurat. Ayat 2 untuk kereta yang memiliki fasilitas informasi berupa video di ruang penumpang kereta agar menayangkan peragaan tata cara tanggap darurat saat terjadi kecelakaan. Pasal 49. Badan penyelenggara sarana perkeretaapian diwajibkan untuk melaksanakan simulasi keadaan darurat dalam kereta sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 50. Kereta dengan penggerak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 huruf B sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan perangkat peralatan keselamatan seperti yang terdapat pada lokomotif. Oke, itu dia teman-teman semua video kita kali ini. Kita sudah pada pasal 50
Dan berakhir sudah video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Bila biasa bermanfaat, dapat di-share ke teman-teman kalian semua yang lainnya dan juga saudara-saudara kalian yang lainnya. Khususnya bagi teman-teman semua yang menjalani SKB untuk di Kementerian Perhubungan ya, khususnya ataupun di instansi pemerintah yang bergerak di bidang perkeretaapian. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya teman-teman semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.